lingkungan sekitar perumahan Sabrina Azura 2. Alhamdulillah ini adalah tahun kelima kita menyelenggarakan Idul Adha. Syukron jazakumullahu khairan kepada para jamaah yang sampai saat ini masih mempercayakan kepada kami untuk menyalurkan hewan kurbannya. Selanjutnya untuk kegiatan sholat Idul Adha 1445 Hijriah. Insya Allah yang akan bertindak sebagai imam dan khotib Idul Adha kali ini adalah Al-Ustadz Ulil Albab LC Hafizahullahu Ta'ala. Keseharian beliau adalah sebagai Islamic Consultant di sebuah bimbingan belajar yaitu Bintang Pelajar Bekasi. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Adapun untuk tema khutbah kali ini akan disampaikan insya Allah adalah pelajaran kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Akhir kata, kami DKM Riyadul Jannah mengucapkan banyak-banyak terima kasih, syukron wa jazakumullahu khairan atas begitu banyak bantuan dan dukungan yang kami terima dalam rangka melancarkan seluruh kegiatan Idul Adha 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan semua Bapak Ibu dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Semoga Allah menerima ibadah kurban kita tahun ini dan Allah balas dengan pahala yang setimpal. Semoga baik yang berkurban maupun yang belum, Allah izinkan bisa berkurban di tahun-tahun berikutnya. Amin, amin, Allahumma amin. Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya jika masih banyak kekurangan kami dalam rangka menyiapkan semua kegiatan Idul Adha kali ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Istaqimu wa'tadilu, diluruskan dan dirapatkan safnya untuk kesempurnaan ibadah salat berjamaah. Diisi terlebih dahulu saf-saf yang di depannya. Untuk adik-adik harap dipisah satu sama lain sehingga tidak ramai, tidak bergaul. Sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha, ada mungkin beberapa maklumat yang mungkin bisa saya sampaikan berkaitan dengan kaifiyah atau tata cara dalam melaksanakan sholat, yaitu dilaksanakan dengan 2 rakaat. Di rakaat yang pertama terdapat 7 kali takbir selain dari takbiratul ihram. Kemudian di rakaat yang kedua ada 5 kali takbir selain dari takbir intiqal. Di sela-sela takbir barangkali ada yang membaca, demikian juga tidak ada yang membaca, tidak mengapa. Kalau berkehendak untuk membaca di sela-sela takbir, maka bisa membaca dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan itu berdasarkan dari asar Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Istaqimu wa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار إلى نهجه إلى يوم الدين قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Idul Adha yang semoga sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang penuh berkah ini kita kembali mengumandangkan takbir secara berulang-ulang sebagai bentuk pernyataan tulus akan keagungan Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai pengakuan bahwa kita semua hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba yang sangat kecil, hamba yang sangat lemah dan juga hamba yang penuh dengan segala keterbatasan. Kita memuja dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala tentunya sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpahan karunia yang begitu banyaknya yang tidak bisa kita hitung, banyaknya dari nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita kembali merasakan kebahagiaan dalam suasana Idul Adha pada pagi hari ini, tentunya bukan dalam rangka untuk berhura-hura atau dalam rangka untuk berpesta pora, akan tetapi dalam rangka untuk introspeksi dan juga bisa mengambil pelajaran dari perintah berkurban, dari perintah beribadah haji, dan juga bisa mengenang dari peristiwa yang bersejarah yang dilakonkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Hajar, demikian juga putranya Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar syarat akan keteladanan yang sangat patut dan layak untuk kita ikuti di dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya dalam rangka untuk menggapai dan mendapatkan kehidupan yang lebih bermakna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada uswah hasanah, suri tauladan yang baik untuk kalian dalam kehidupan Nabi Ibrahim dan juga orang-orang yang bersama beliau. Quran surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Jamaah hadirin dan hadirat salat Idul Adha, a'azanillahu wa iyyakum. Setidaknya ada 4 pelajaran yang bisa kita ambil dan kita petik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga keluarganya. Pelajaran yang pertama adalah berusaha untuk husnudzon, berusaha untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba beliau memerintahkan istrinya Hajar untuk mempersiapkan perjalanan dengan membawa bayinya. Perempuan itu segera bergemas untuk melakukan perjalanan yang panjang. Padahal saat itu Nabi Ismail masih bayi dan Nabi Ismail alaihissalam belum disapi. Ibrahim alaihissalam bersama Hajar dan putranya
menyusuri bumi yang dipenuhi dengan rerumputan, pepohonan, sampai pada akhirnya tiba di padang Sahara. Beliau terus berjalan hingga mencapai pegunungan, sampai kemudian beliau bersama keluarganya masuk ke daerah Jazirah Arab. Ibrahim menuju ke sebuah lembah yang tidak ada tanaman, tidak ditumbuhi tumbuhan, tidak ada buah-buahan, apalagi makanan, juga tidak ada minuman. Ini menunjukkan kondisi yang menandakan bahwa tempat tersebut tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Di lembah tandus tersebut, beliau turun dari punggung hewan tunggangannya, lalu menurunkan istri dan anaknya. Setelah itu tanpa berkata-kata sedikit pun, beliau meninggalkan istri dan anaknya di sana. Mereka berdua hanya dibekali perbekalan sekantung makanan dan minuman yang tidak cukup sampai 2 hari. Tentu saja Hajar, istrinya, terperangah diperlakukan demikian. Dia pun membuntuti suaminya dari belakang seraya berkata, "Ya Ibrahim, ila aina tadhab?" Wahai Ibrahim, kemana pergi engkau? Kemana hendak pergi engkau? Watadhabu aw watatrukana biwadin alladhi laisa anis wala syai. Apakah engkau akan meninggalkan kami tanpa teman seorang pun di lembah yang kosong ini? Nabi Ibrahim tidak menjawab pertanyaan istrinya. Beliau terus saja berjalan. Hajar kembali mengulangi pertanyaannya, akan tetapi Ibrahim tetap membisu. Akhirnya Hajar faham bahwa suaminya pergi bukan karena kehendaknya sendiri. Dia mengerti bahwa Allah lah yang memerintahkan suaminya untuk pergi. Maka dia pun bertanya, Allahu amaraka bidzalik. Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk pergi meninggalkan kami? Maka Ibrahim pun baru menjawab, iya, benar. Serta merta istri yang beriman dan salihah tersebut berkata, idzan la yudayyi'una Allah. Jika demikian, pasti Allah tidak akan menelantarkan kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha, rahimani warahmatullahu jami'an. Bagaimana Nabi Ibrahim dan Hajar mampu untuk berhusnudzon, mampu untuk berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jal. Mereka sangat yakin bahwa selagi bersama Allah, pasti mereka tidak akan terlantar. Apabila kita menyaksikan fenomena banyaknya manusia yang stres ataupun frustasi, maka ternyata itu bukan karena sedikitnya nikmat yang Allah berikan kepada mereka, akan tetapi karena tipisnya husnudzon atau berprasangka baik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka para hamba itu jauh lebih banyak daripada cobaan yang Allah berikan kepada mereka. Oleh karena itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita harus berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menjelaskan dalam hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, yaqulullahu ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tergantung bagaimana hambaku itu berprasangka kepadaku. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadirin rahimani wa rahmatullah, manusia wajib untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala apapun kondisinya. Karena Allah akan menyikapi hambanya sesuai dengan prasangkanya tersebut. Apabila hamba itu berburuk sangka, bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sendiri yang menghendaki takdir buruk untuknya. Sebaliknya, jika hamba itu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan menakdirkan hal-hal yang baik untuknya. Seorang hamba yang bijak adalah seorang yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan. Jika dia diberikan kenikmatan, berarti dia harus merasa bahwa hari ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia tidak besar kepala atau tidak tinggi hati atau berbangga diri dari kenikmatan duniawi yang ia rasakan. Sebaliknya, apabila ia ditimpa dengan penderitaan atau kekurangan harta, maka dia merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menguji dia agar dapat meraih tempat yang mulia
tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan beranggapan bahwa Allah tidak berbuat adil kepadanya atau beranggapan Allah telah menghinakannya. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita harus belajar dari seorang Hajar, seorang wanita yang baru saja memiliki bayi, kemudian ditinggalkan suaminya di padang pasir yang gersang. Tapi dia yakin apabila ini adalah perintah Allah, maka Allah pasti tidak akan melantarkannya. Allah pasti akan membantunya. Janji ini bukan hanya seorang Hajar semata. Janji ini juga tidak hanya berlaku di zaman itu saja, tapi janji ini akan terus berulang setiap masa. Maka yakinlah hadirin dan hadirat bahwa orang-orang yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berakidah yang sahih, orang-orang yang menegakkan salat, menunaikan zakat dan melaksanakan perintah-perintah agama yang lainnya, maka pasti dan pasti mereka tidak akan pernah ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian pelajaran yang berikutnya, pelajaran yang kedua adalah bersemangat di dalam meraih dan mencari rizki yang halal. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Setelah Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya untuk kembali meneruskan perjuangan dakwahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, Hajar pun mulai menyusui Ismail. Sementara dia sendiri merasa sangat kehausan. Panas terik matahari saat itu sangat terasa menyengat hingga terasa begitu mengeringkan tenggorokan. Setelah 2 hari perbekalan sudah mau habis, air susunya juga pun sudah kering. Pada waktu yang bersamaan makanan juga habis. Kegelisahan dan kekhawatiran menghantui Hajar. Ismail mulai menangis dan menangis karena kehausan. Sang ibu pun meninggalkannya sendiri untuk mencari air. Dengan berlari-lari kecil sampai ke Bukit Sofa. Kemudian Hajar mendaki bukit tersebut, menengok ke sana kemari, barangkali dia melihat ada seorang manusia ataupun kafilah yang kebetulan melewati perjalanan atau melewati Bukit Sofa tersebut. Ternyata tidak mendapati seorang pun di sana. Kemudian dia turun dari Bukit Sofa, kemudian dia berlari-lari kecil menuju ke Bukit Marwa. Kemudian dia mendaki Bukit Marwa tersebut, barangkali di sana juga ada manusia ataupun sesuatu yang lain yang bisa membantu Hajar ataupun kafilah yang lain. Ternyata tidak bisa melihat dari pemandangan dari Bukit Marwa tersebut. Begitulah Hajar berbolak-balik di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwa sebanyak 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, ada sebuah pelajaran penting dari kejadian ini. Dari kejadian Hajar mencari sesuatu yang bisa membuat Hajar dan bayinya hilang dari rasa haus, yaitu kesungguhan Hajar. Kesungguhan Hajar di dalam mencari air. Dia kerahkan seluruh tenaganya bolak-balik mendaki dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa dan seterusnya sampai 7 kali. Dia berusaha, terus berusaha, walaupun akhirnya air tersebut muncul dari dekat bayi Ismail tersebut. Ini memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa bersungguh-sungguh dalam menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan mengerapkan dan mengerahkan segenap kemampuan yang kita miliki. Karena sejatinya kita diperintahkan bukan hanya melihat hasilnya saja, namun kita diperintahkan untuk memaksimalkan usaha dan tenaga yang kita miliki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghargai orang-orang pekerja keras. Dalam sabdanya beliau, la an yahtatiba ahadukum hazmatan ala dhahrihi khairun lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Hadis muttafaqun alaih. Seorang yang mencari seikat kayu bakar, kemudian ia mengusungnya di atas pundaknya, itu lebih terhormat, lebih mulia dibandingkan dengan pengemis yang meminta-minta kepada orang lain, entah ia diberi ataupun tidak. Hadis muttafaqun alaih. Beliau juga dalam sabdanya di dalam kesempatan yang lain, ma akala ahadun ta'aman qad khairun min an ya'kula min amal yadih. Tidak ada makanan yang lebih baik daripada apa yang dimakan oleh seseorang dari hasil keringatnya sendiri. Hadis sahih riwayat Bukhari.
Hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dituntut untuk berusaha dan bekerja semaksimal mungkin, bukan berarti diperbolehkan untuk berlaku sebebas-bebasnya sehingga tidak lagi memperdulikan batasan antara halal dan haramnya. Kita harus berhati-hati terhadap barang haram yang masuk ke dalam tubuh kita, karena tubuh yang tumbuh dari harta yang haram tidak ada tempat kembali untuknya melainkan ke dalam neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya mengingatkan kepada kita semuanya, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin abada, annaru aula min. Tidak akan masuk surga selamanya daging yang tumbuh dari harta yang haram, dan nerakalah tempat yang pantas untuknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Karena makanan yang haram itu bukan hanya berasal dari zat yang haram, semisal daging babi, namun daging sapi pun itu bisa berubah menjadi harta atau berubah menjadi hal yang haram atau harta yang haram apabila diperoleh dengan cara yang haram. Maka waspadalah. Hadirin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah berkorban. Berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ismail semakin tumbuh dewasa, hati Ibrahim semakin tertambat kuat kepada putranya Nabi Ismail tersebut. Tidak mengherankan karena Nabi Ismail hadir di kala usia Nabi Ibrahim semakin senja, sekitar 70 atau 80 tahun. Maka itulah sebabnya mengapa Ibrahim semakin sayang dan cinta kepada putranya. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menguji Ibrahim dengan cobaan yang sangat berat. Allah Subhanahu wa taala ceritakan ujian itu di dalam firman-Nya, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya abati qala ya bunay inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara." Maka tatkala ia, yaitu Ismail, semakin tumbuh dewasa, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka apa pendapatmu tentang mimpi tersebut?" Maka apa jawaban putranya Nabi Ismail alaihissalam? Qala ya abatif ma Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ia menjawab, "Wahai ayahandaku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk golongan orang-orang yang bersabar." Quran surat As-Saffat ayat 102. Hadirin rahimani warahmatullah, kita merenungkan, kita coba untuk merenungkan bentuk ujian yang Allah berikan kepada beliau. Bagaimana kira-kira perasaan Ibrahim alaihissalam pada saat itu? Pergulatan seperti apa yang berkecamuk di dalam batinnya? Saat itu Ibrahim berpikir tentang putranya, apa yang mesti harus beliau katakan kepada putranya ketika beliau hendak membaringkan Ismail kemudian beliau sembelih. Dan Ibrahim mengambil jalan yang terbaik, yaitu berkata jujur dan lemah lembut kepada putranya ketimbang menyembelihnya dengan penuh terpaksa. Maka lihatlah kepasrahan dan pengorbanan Ismail beserta ayahnya Ibrahim alaihi wassalam. Mereka berlomba-lomba untuk meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala walaupun harus dengan mengorbankan nyawa putranya tercinta. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadarkah kita bahwa kita sedang diajari oleh ayah dan oleh anaknya tentang makna pengorbanan untuk Allah di dalam segala hal di dalam kehidupan ini. Kata kurban dalam bahasa Arab berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pengertian fikih maka dikenal dengan udhiyah. Sebagian ulama mengistilahkan dengan an-nahr sebagaimana yang dimaksud dalam Quran surat Al-Kautsar ayat kedua, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Allah dan berkurbanlah. Akan tetapi hadirin rahimani wa rahmatullah, pengertian kurban tidaklah sekedar menyembelih hewan ternak lalu menyedekahkan kepada fakir dan miskin, karena kata kurban itu sendiri yang berarti mendekatkan diri dengan kata berkorban tidak saling berkaitan maknanya. Namun kita bisa mengambil pelajaran di balik Allah
mendatangkan hewan sembelihan sebagai ganti Ismail yang akan disembelih, yaitu mereka berdua, Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam, sukses dan lulus dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu membutuhkan yang namanya pengorbanan yang besar. Di dalam konteks sejarah di mana umat Islam mengalami berbagai macam cobaan, misalnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang berjuang menegakkan Islam di muka bumi ini, maka mereka memerlukan pengorbanan. Sikap Nabi dan para sahabatnya ternyata harus dibayar dengan pengorbanan yang sangat berat yang diderita oleh umat Islam saat itu. Mereka disiksa, mereka ditindas, diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dilempari dengan batu oleh penduduk Taif. Para sahabatnya seperti Bilal bin Rabah pernah ditimpa batu yang sangat besar, yang sangat panas di tengah sengatan terik matahari siang. Tidak hanya itu, umat Islam di Mekah juga saat itu diboikot untuk tidak mengadakan transaksi dagang. Akibatnya betapa lapar dan menderitanya keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu hingga beliau sekeluarga terpaksa memakan kulit kayu, memakan daun-daun kering, dan bahkan di antara mereka ada yang memakan kulit-kulit sepatu bekas. Begitulah potret pengorbanan untuk membela agama. Lantas, apa yang sudah kita korbankan untuk membela akidah Islam dan juga sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran yang terakhir yaitu pelajaran yang keempat, yaitu urgensi atau pentingnya mendidik istri dan anak-anak, pentingnya mendidik keluarga. Nabi Ismail alaihissalam tidak akan pernah menjadi anak yang penyabar jika tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari pendidikan ibunya yaitu Hajar. Begitu pula Hajar, seorang istri, tidak akan menjadi seorang ibu yang tabah apabila tidak diberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dididik oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam tidak akan pernah menjadi sosok yang tegar apabila tidak ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya. Keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendidik anaknya bukan pekerjaan yang ringan yang bisa diraih dalam waktu yang singkat. Hal itu merupakan hasil dari perjuangan yang ekstra berat yang membutuhkan waktu yang panjang. Nabi Ibrahim secara terus-menerus memberikan contoh praktek ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, dan praktek inilah yang selalu ditangkap dan dihayati oleh Hajar dan juga putranya sehingga terpatri di dalam jiwa mereka. Sekarang mari kita tanyakan dari diri kita masing-masing, sudahkah kita memberikan keteladanan yang baik untuk putra-putri kita? Sudahkah kita mendoakan mereka di dalam sujud-sujud kita? Sudahkah kita berusaha untuk melindungi mereka dari tontonan-tontonan yang merusak yang ada di dalam gadget-gadget yang mereka pegang setiap hari? Karena putra-putri sangat memerlukan perhatian yang ekstra, yang serius dari kita selaku orang tua. Demikian juga guru-guru dan juga pemangku kebijakan yaitu pemerintah. Jangan sampai kita berbangga dengan pendidikan yang hanya menitik beratkan kepada kemampuan mencerdaskan otak, namun semakin hari akhlak dan perilakunya semakin rusak. Hari-harinya habis dengan bermain gadget atau bermain aktivitas yang lain yang tidak bermanfaat. Maka sungguh kita mendambakan generasi yang bertauhid dan juga generasi yang berkarakter, berakhlakul karimah dan tekun beribadah, juga anak yang patuh dan hormat kepada orang tuanya. Kita juga mengharapkan generasi yang siap menghadapi benturan dan tantangan hidup, memiliki etos kerja yang tinggi, serta siap untuk berkorban sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga keluarganya Hajar serta Ismail alaihissalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabahi dan berkenan untuk mewujudkan cita-cita yang mulia tersebut. Akhirul kalam, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aslih a'immatana
وولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى واجعل ولايتنا في من خاف واتقاك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان عامة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.